definisi dari karakter baik. Nah, karakter ini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu karakter, yang berarti tanda atau ciri khas yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam konteks pendidikan dan etika, karakter baik merujuk pada totalitas nilai-nilai positif yang tertanam secara mendalam dalam diri kita, lalu tercermin secara konsisten dari pikiran, sikap, serta tindakan sehari-harinya kita. Nah, menurut Licona, mendefinisikan karakter sebagai pengetahuan tentang kebaikan atau knowing the good, keinginan untuk berbuat baik atau desiring the good, dan kebiasaan melakukan kebaikan atau doing the good yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, karakter baik bukan sekadar sikap yang ditampilkan sesaat, melainkan fondasi kepribadian yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai moral secara bertahap sejak masa kecil. Menurut Zubaidi, menegaskan bahwa karakter merupakan watak atau habitat atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Nah, dengan demikian, seseorang yang berkarakter baik tidak hanya mengetahui nilai-nilai kebaikan, tetapi juga secara konsisten menjadikannya sebagai panduan perilaku dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional. Nah, dalam perspektif Islam bagaimana? Jadi, dalam perspektif Islam dan nilai-nilai Pancasila, karakter baik mencerminkan keselarasan antara akhlak mulia, integritas moral, dan tanggung jawab sosial. Karakter baik menjadi dasar bagi terbentuknya individu dan masyarakat yang beradab, berkeadilan, serta mampu menghindarkan diri dari perilaku menyimpang seperti yang kita kenal sekarang sangat marak-maraknya, yaitu korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Nah, menurut Mulyasa, penguatan pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Oke, selanjutnya jenis-jenis karakter yang baik yang perlu kita kembangkan. Nah, yang pertama itu jujur. Nah, jujur ini adalah suatu kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kenyataan yang sebenarnya. Nah, dalam suatu hubungan sosial, jika tidak ada kejujuran, maka tidak akan ada kepercayaan yang dapat dibangun dalam hubungan sosial tersebut. Nah, dan tanpa adanya kepercayaan, maka tidak akan ada komunikasi yang sehat yang dapat dibentuk. Nah, baik, selanjutnya yaitu disiplin. Nah, disiplin ini adalah suatu kemampuan mengatur diri untuk menaati aturan, menyelesaikan kewajiban dengan tepat waktu, dan menggunakan waktu serta sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, karakter disiplin ini dapat membentuk individu yang produktif, dapat diandalkan, dan mampu mencapai tujuan jangka panjang melalui ketekunan dan konsistensi tindakan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah kesediaan kita untuk menanggung konsekuensi dari setiap perkataan, keputusan, dan perbuatan yang dilakukan, serta tidak melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Selanjutnya kepedulian. Nah, kepedulian ini adalah suatu kepekaan, sebuah kepekaan dan kesediaan aktif untuk memperhatikan serta membantu sesama yang membutuhkan, baik secara sosial maupun
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, selain itu, individu yang peduli ini tidak acuh terhadap penderitaan orang lain, dan turut berkontribusi dalam menjaga kebersihan, keindahan, serta keberlangsungan alam. Nah, yang terakhir ada kerja keras, adil, dan religius, yang dimana kerja keras ini mencerminkan etos kerja yang tinggi, penuh ketekunan, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi sebuah tantangan. Kemudian adil ini sebuah kemampuan memberikan hak kepada orang lain secara profesional tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang terakhir yaitu religius, yang dimana religius ini dapat mencakup ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan moral dan kompas etika dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, dari ketiga karakter ini, kerja keras, adil, dan religius ini saling melengkapi dan dapat memperkuat satu sama lain untuk membentuk kepribadian yang utuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku dan ciri-ciri karakter yang baik. Nah, karakter yang baik tidak cukup hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus terwujud dalam perilaku nyata yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manifestasi perilaku karakter yang paling baik secara esensial sebagai berikut. Yang pertama, berkata dan bertindak jujur dalam segala situasi, termaksud ketika kejujuran itu merugikan diri sendiri secara materi atau sosial, merupakan ekspresi tertinggi dari karakter jujur. Yang kedua, menepati janji dan komitmen yang telah dibuat, mencerminkan integritas dan dapat diandalkan, yang merupakan modal sosial yang sangat berharga. Yang ketiga, menghormati orang lain tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau latar belakang, yang menunjukkan empati dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan universal. Yang keempat, tidak berbuat curang atau koruptif dalam pekerjaan, ujian, atau transaksi, di mana merupakan perwujudan nyata dari integritas dan tanggung jawab membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, mencerminkan kepedulian yang tulus dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang kelima, disiplin dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban, yang dimana mencerminkan profesionalisme dan penghargaan terhadap kepercayaan orang lain. Nah, perilaku karakter yang baik, yang konsisten dalam kesehariannya kita merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan atau karakter di kampus maupun di lingkungan keluarga. Nah, di sini saya lanjut pada ciri-ciri karakter yang baik. Seseorang yang memiliki karakter yang baik dapat dikenali melalui beberapa ciri yang teramati secara konsisten. Pertama, konsistensi antara perkataan atau perbuatan, yang dimana individu berkarakter baik tidak bermuka dua atau bersikap hipokritis, di mana perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Yang kedua, integrasi yang kuat atau mereka berpegangan pada prinsip moral bahkan ketika tidak ada pengawasan atau tekanan lingkungan mendorong ke arah yang sebaliknya. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh, yang dimana individu berkarakter baik tidak mencari kambing hitam atas kesalahan yang telah diperbuatnya, melainkan berani mengakui memperbaikinya. Keempat, empati tinggi, mereka mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain sehingga dapat mendorong untuk bersikap adil dan penuh kasih sayang. Nah, yang kelima, kemampuan mengendalikan diri sendiri, self-regulation. Mereka dapat menahan dorongan impulsif untuk bertindak tidak etis demi keuntungan sesaat. Yang keenam, keberanian moral untuk menyatakan kebenaran dan membela yang benar meskipun menghadapi risiko sosial atau material. Nah, dari ciri-ciri ini merupakan indikator kompetensi karakter yang digunakan sebagai acuan asesmen pendidikan karakter yang komprehensif.
Nah, dari yang saya jelaskan tadi, di mana perilaku dan ciri-ciri karakter yang baik itu saling berhubungan. Jika memiliki perilaku yang baik, pasti seseorang itu dapat dilihat dan dapat ditentukan ciri-cirinya. Jika kita berbuat tidak baik atau perilaku kita tidak baik kepada orang lain, maka orang lain dapat menilai kita dengan keburukannya kita sendiri. Yang dimana mereka melihat kita dari ciri-ciri kita sendiri, yaitu perilakunya kita yang tidak baik. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin pembahasan berikutnya, yaitu hubungan karakter baik dengan anti korupsi. Jadi korupsi itu kan pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari karakter yang buruk seperti ketidakjujuran, keserakahan, dan kurangnya tanggung jawab. Di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi karena lemahnya pengawasan, tapi juga karena kurangnya integritas dalam diri seseorang. Jadi sebaliknya, kalau individu yang memiliki karakter baik seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab itu akan cenderung menolak tindakan korupsi, meskipun adanya kesempatan dan tidak ada yang mengawasi. Adapun nilai-nilai utama yang terdapat untuk mencegah korupsi itu antara lain seperti kejujuran, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, lalu ada keadilan, yaitu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional, dan selanjutnya itu ada tanggung jawab, yaitu menjaga amanah yang diberikan. Nah, sementara itu karakter buruk seperti keserakahan, egoisme, dan tidak peduli terhadap orang lain itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi oleh karena itu, pendidikan anti korupsi itu tidak cukup hanya mengajarkan aturan dan sanksi, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat sejak dini. Nah, untuk topik atau poin selanjutnya itu upaya membentuk karakter baik, di mana pembentukan karakter baik itu merupakan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, sama masyarakat. Nah, yang pertama itu untuk pendidikan, di mana karakter sejak usia dini itu sangat penting. Karena masa anak-anak merupakan tahap paling menentukan dalam pembentukan kepribadian. Yang kedua itu adalah keteladanan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Anak-anak itu kan cenderung belajar dari apa yang mereka lihat dan tiru. Nah, untuk yang ketiga itu ada pembiasaan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari, di mana karakter terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan itu secara konsisten. Selanjutnya atau yang keempat itu peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan sangat penting dalam membentuk karakter anak melalui pola asuh yang baik, komunikasi terbuka, sama contoh yang nyata. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah lingkungan sekolah dan masyarakat yang juga mendukung dengan menciptakan suasana yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai jenis perilaku dan ciri-ciri karakter baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.